Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأدخلنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maupun jemaah yang online melalui Zoom. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali melakukan ta'lim talabul ilmi, membahas lanjutan dari kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabul buyur, pembahasan tentang transaksi. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab pertama dari kitab transaksi atau jual beli ini. Dan di bab pertama kita sudah membahas terkait dengan ketentuan syarat-syarat dalam hal transaksi atau jual beli. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas terkait babul khiyar, bab tentang pilihan atau option. Karena di dalam transaksi kita diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan atau tidak melanjutkan transaksi tersebut. Ini dalam bab fikih disebut dengan babul khiyar, bab tentang pilihan, boleh melanjutkan transaksi atau tidak. Di dalam hadis yang pertama, dalam babul khiyar ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, beliau menyampaikan tentang sabda Rasulullah SAW. Kata Nabi, man aqala. Man itu artinya barang siapa. Man digunakan lil akal untuk berbicara dengan orang yang berakal. Dalam konteks bahasa, kalau dengan yang berakal itu menggunakan man. Tapi bagi yang ghairu aklin, yang tidak punya akal, itu pakai ma, mim, alif. Bagi yang berakal, punya logika berpikir, maka dia pakai mim, nun, man. Maka disebutkan oleh Nabi, man aqala. Barang siapa aqala yang membatalkan. Ini satu kesatuan, aqala yuqil. Kalau A-nya hilang, maka artinya menjadi berkata. Tapi kalau aqala, dia telah membatalkan. Barang siapa di antara muslim, man aqala musliman, barang siapa seorang muslim yang membatalkan bai'ahu, transaksinya atau jual belinya, aqalahullahu atsratahu, maka Allah akan menghapuskan asrotahu, kesalahannya atau dosa-dosanya atau khilafnya di yaumul qiyamah. Ini ada hubungan, ternyata hablum minan nas itu akan berpengaruh dengan nanti kondisi di akhirat kita. Jadi kalau kita membatalkan transaksi,
ya, tentunya dengan kerelaan, maka Allah akan memberikan ampunan, menghapuskan kesalahan kita di yaumul qiyamah, kelak dosa-dosa kita tadi. Nah, makna singkat dari apa yang disampaikan dalam hadis tersebut, di hadis ini membicarakan tentang kebaikan hati di dalam urusan jual beli. Nanti kalau ada orang yang udah beli sesuatu, kemudian dia nyesel atau ada alasan penting buat ngebatalin, terus penjualnya nggak masalah, oke-oke aja dan membolehin, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan Allah akan menutupin ya kesalahan dan dosanya di yaumul qiyamah. Karena ini hubungannya hubungan dua orang, ada penjual dan ada pembeli. Di saat kita misalnya nih udah transaksi tapi memang belum final, kira-kira terus apa enggak ya? Ya, kalau di dalam aplikasi kira-kira tombol oke kita pencet apa enggak? Atau kalau kita lagi beli tiket kan ada jeda waktu pembayaran tuh, ya untuk membayar mau dilanjutkan atau tidak. Nah ini hal-hal yang dalam fikih Islam itu sudah diatur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi pengertian singkat terkait dengan hadis yang sudah kita baca. Ada dua kata-kata kunci yang eh, terdapat dalam hadis tersebut, ya kata-kata yang mungkin jarang ditemukan tapi disebutkan dalam hadis, yaitu kata akola, artinya membatalkan atau mengizinkan transaksi itu untuk di cancel dengan keridhaan. Kemudian asrah itu artinya kesalahan, dosa atau dalam kehidupan itu kepleset yang dalam hidup. Bai'atahu transaksinya. Walaupun di sini bai'atahu lebih bermakna jual beli, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan atau terjadi pada transaksi selain jual beli seperti sewa menyewa, seperti investasi, patungan modal. Gitu. Jadi tidak hanya serta-merta diartikan dengan jual beli. Ya. Kalau kita rental mobil, sewa kontrakan, sewa kos-kosan, itu pun masuk maknanya dalam kata bai'atah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, eh, di sini kita melihat ada sebuah prinsip di dalam Islam. Ya. Jual beli itu landasannya adalah keridoan. Jadi sama-sama ridho antara innamal bai'u antarodin. Sebenarnya jual beli itu tergantung keridoan para pihak. Transaksi itu baik sewa menyewa, rental, kemudian investasi, patungan modal, landasan dasarnya adalah antarodin. Sama-sama ridho, sama-sama rela. Tapi tentunya garis bawahnya sama-sama ridho dan rela ini atas sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sama-sama ridho tapi transaksinya dilarang, maka secara otomatis transaksi itu batal. Kita misalnya sama-sama ridho nih buka tabungan di bank konvensional. Ternyata transaksi bank konvensional itu mengandung riba. Maka secara otomatis transaksi itu tidak dibenarkan dan tidak sah karena ridho atas sesuatu yang dilarang itu batal akadnya. Oleh karena itu, karena ini transaksi sama-sama rela dan ridho, kalau ada salah satu yang mau membatalkan karena udah nggak sanggup, ya, maka ada salah paham misalnya dalam hal sebelum terjadi transaksi ada mispersepsi terhadap barang yang mau diperjualbelikan, ada mispersepsi tentang tempat yang mau disewa, kos-kosan yang mau di
sewa kan gitu. Atau nemu barang yang lebih cocok misalnya. Maka kalau pihak yang satunya rela untuk membatalkan, mengcancel transaksi tersebut, maka ini adalah bentuk ihsan, ya, berbuat baik dalam tingkat yang tinggi, luar biasa. Kan kita biasa Pak ketika mau transaksi ngelihat di toko sebelah ternyata barangnya lebih bagus. Harganya walaupun agak mahal tapi barangnya kualitas tinggi lah. Kalau kita mungkin kita searching dulu, wah ini daya tahannya bisa lebih lama nih. Padahal kita udah ngobrol lama dengan toko A. Ya. Tapi ketika melihat ke toko B ada barang yang lebih bagus. Pak nanti dulu ya, Ibu, kita lihat-lihat dulu sebelah. Nah, maka ini dibolehkan di dalam Islam karena belum terjadi transaksi. Ya. Nah, begitu juga dengan kata bai'atan gitu ya. Bukan cuma jual beli barang. Konteks ini juga berpengaruh terhadap kontrak kerja. Biasanya kan kita kalau melamar pekerjaan kemudian diterima, Pak, itu masih ada masa probation. Ya, probation itu masa percobaan. Biasanya 3 bulan. Tapi tiap perusahaan beda-beda. Masa percobaan 3 bulan, setelah 3 bulan mau lanjut atau enggak. Kalau misalnya perusahaan itu menganggap kinerja kita bagus, maka kontraknya akan ditingkatkan menjadi karyawan permanen. Tapi selama masa 3 bulan, itu adalah masa khiyar. Ya, di bulan ke-1 atau di bulan kedua kita mau tidak melanjutkan nih masa probationnya. Itu dibolehkan. Dan nggak perlu ada masa tunggu, gitu kan? Ya, ini dalam hal kontrak kerja. Begitu juga dalam hal sewa menyewa kontrakan, rental mobil, rental motor. Kalau di beberapa daerah kan ada tuh namanya rental motor ya. Kalau kita ke Bali, ke Lombok gitu, ada rental mobil dan motor. Bahkan sepeda juga ada. Hal ini juga apa namanya eh, terkait dengan kerjasama proyek. Nah, kalau kita diizinkan untuk mundur dalam hal mudharabah misalnya, mudharabah transaksi investasi ya dengan full investment dengan modal penuh, kita diperbolehkan mau lanjut mundur atau lanjut eh, memulai proyek tersebut. Pahala yang dijanjikan kata Allah dalam hadis ini adalah maka dia mendapatkan kebaikan di dunia dan kesalahannya di akhirat dihapuskan. Nah, baik hadis ini mungkin kalau kita flashback ke belakang, kita akan menemukan konteks-konteks transaksi pada saat zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau kita kaitkan hadis ini dengan masa kita sekarang, ya, ini kita ambil contoh misalnya eh, saya sama Pak Julius atau di marketplace lah ya, jual HP second di marketplace, pembeli udah transfer, kemudian dia bilang bang maaf saya sakit, duitnya mau dipakai untuk bayar rumah sakit dulu. Hal yang kayak gini bisa nggak dibatalkan? Ya. Nah, kalau si penjual membatalkan, membolehkan, maka ini masuk dalam praktek yang tadi disampaikan dalam hadis makalah. Bahwa siapa yang membolehkan untuk membatalkan transaksi secara sukarela, Allah akan menghapuskan dosanya, kesalahannya pada hari kiamat kelak. Atau kita udah deal kontrak nih, terus pihak lain bilang nggak sanggup karena keuangannya lagi drop, lalu kita izinkan untuk apa namanya mengcancel transaksi tersebut atau kontrak tersebut. Ini konteks-konteks kekinian. Ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita bisa lihat dalam konteks kekinian modern sekarang dalam transaksi bisnis online ya atau marketplace. Jika kita menjual
Snickers Limited Edition misalnya, edisinya sangat terbatas. Kemudian pembeli tidak membayar. Besoknya kemudian dia ngechat, bro, maaf ya, ternyata karena mau bayar pakai kartu kreditnya kena fraud, bisa di cancel nggak? Nah, sikap yang mungkin bisa diambil dari mengaca dari hadis tersebut adalah sebagai penjual kita membatalkan order atau merefund uangnya secara penuh, kemudian nggak perlu marah-marah juga. Ini kalau kita transaksi online di marketplace. Atau kemungkinan kita beli ada event beli tiket. Biasanya kalau kita beli tiket pesawat atau kereta api itu kan ada waktu ya, kalau dibatalkan sekian H minus sekian itu dipotong 25%. Kalau dibatalkan eh, beberapa jam sebelum pemberangkatan dipotong 75% misalnya, atau ketika dibatalkan menjelang pemberangkatan maka nggak ada ganti. Nah, ini hal-hal yang masuk dalam modul khian dan disepakati pada saat kita transaksi. Di dunia nyata banyak kita hadapi. Itu juga dengan sewa kos-kosan atau kontrakan. Ya. Misalnya kejadiannya penyewa kontrak 1 tahun, baru jalan 2 bulan tidak ter SK, kamu harus pindah ya keluar kota. Padahal sayang banget baru aja sewa kos-kosan udah bayar 1 tahun full. Dan kita menghadap ke siapa pemilik kos-kosannya, kita izin keluar gitu kan. Nah, bisa jadi dipulangi, di refund uang yang sudah dibayarkan. Kalau kita sebagai pemilik kos-kosan kemudian memulangkan sisa dananya yang atas jangka waktu yang belum dipakai itu, ini luar biasa. Lapang dada di investasi, di sewa menyewa, ini apa namanya, jadi kebaikan kita bisa jadi di dunia. Ya. Bisa jadi kita kemudian merekomendasikan, kamu kalau mau kos di rumah itu aja tuh, ya, di kos-kosan ini aja, itu pemiliknya baik gitu. Ya, kadang kita suka memberikan referral kepada orang lain ketika mendapatkan perlakuan yang baik dan kos-kosan. Tapi kalau pemiliknya rewel, jutek gitu kan, nggak mungkin direferalkan oleh orang yang ngekos sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini juga berlaku terkait kerjasama proyek ya. Kemudian bisnis kuliner juga demikian. Pelanggan order catering buat pesta, tapi sehari sebelumnya acara keluarganya kena musibah, pesta batal. Yang baru lalu itu terkait hotel ya, viral juga. Saya tak katanya di mana tuh hotel Kalongan ya, Hotel Indonesia di Pekalongan. Itu viral juga tuh. Ada orang sudah order di Traveloka, ketika sampai di tempat dimintai biaya tambahan. Padahal nggak ada syarat dan ketentuan sebelumnya. Ya. TNC-nya nggak ada, term and condition-nya nggak muncul gitu. Harus ada biaya tambahan pada saat check-in gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini ya apa namanya perlu diperhatikan. Ketika orang itu sudah masuk, si pemilik hotelnya kemudian ngetok-ngetok tuh ya di Pekalongan itu. Memang katanya harganya murah, hotelnya lumayan bagus gitu ya. Tapi di situ ada sesuatu yang tidak tertulis perjanjiannya. Ketika orang sudah masuk diketok-ketok disuruh bayar tambahan. Kalau nggak mau nambah batal disuruh keluar gitu. Nah ini mengcancel secara sepihak ya. Tapi kan sebetulnya orangnya sudah bayar nih. Cuman diminta biaya tambahan dan itu bagi bagi yang penyewa mungkin memberatkan. Ya. Nah ini kan membatalkan sepihak tapi tanpa keridoan pihak lain. Ini malah sebaliknya, si pemilik malah yang membatalkan kalau penyewa tidak mau memberikan biaya tambahan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan hadis.
Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini kita melihat ada spirit untuk ada semangat ya untuk melepaskan hak kita demi meringankan beban orang lain. Misal seperti menghapuskan hutang kecil orang yang benar-benar kesulitan bayar. Kalau hutang gede sayang orang ngeteng ngutang gede sama kita nih mau diputihkan kayaknya sayang. Makanya di sini bahasanya hutang kecil. Saya kalau yang kecil-kecil yang sedikit itu gampang untuk diputihkan, dihapuskan. Kemudian mengizinkan orang mundur dari janji atau kesepakatan tanpa ada dendam. Ya, jadi saling ridho, saling ikhlas. Atau mengembalikan uang DP yang secara hukum kamu boleh nahannya. Gitu kan. Eh, dulu saya waktu beli rumah di Garut itu Pak, karena lewat proses bank, kata developernya DP dulu. Tapi nanti kalau tidak disetujui oleh developer, uang DP kembali. Kan ada juga yang uang DP ketika bank tidak menyetujui DP-nya hangus kan gitu ya. Nah, ketika saya beli rumah di Garut itu developernya bilang nanti kalau banknya nggak menyetujui uang DP itu kembali 100%. Nah, ini bagian dari hadis ini memberikan meringankan beban orang lain. Kemudian mengganti barang meski kesalahan ada di pihak pembeli. Dia juga bentuk ihsan. Bisa jadi ketika melayani ternyata eh, jual beli es krim misalnya, ternyata udah dipegang sama anak, jatuh. Yang jualnya ganti dengan yang baru. Ini juga bagian dari meninggalkan beban orang lain. Itu spirit, semangat yang ada di dalam hadis yang pertama dari bab rusia atau bab boleh melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi. Ini juga menjadi eh, pesan moral kekinian buat kita bahwasanya empati itu lebih penting daripada untung sesaat. Ada empati. Tadi juga bisnis sekarang itu kan eh, reputasi, trust, kepercayaan itu menjadi aset buat kita. Kalau orang sudah trust dengan kita, insya Allah kita dipercaya untuk bisa menangani proyek-proyek ya, orang lain. Ini kesempatan buat kita kalau kita sudah diberikan kepercayaan karena reputasi yang kita lakukan. Hadis ini juga mengajarkan tentang mindset. Ya. Jadi nggak semua peluang harus diambil, kadang melepas justru bikin berkah. Oh ini peluang nih besar apa proyeknya nilainya mau diambil atau enggak ya? Tapi kalau dilihat-lihat agak-agak subhat nih misalnya. Padahal nilai proyeknya gede loh. Tapi ya pas aja lah daripada kita nanti kecemplung dosa gitu kan. Kita melepas itu justru akan bikin berkah. Oke, kita masuk hadis yang kedua. Hadis dari Ibnu Umar. Ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'a rajulan, jika ada dua orang yang melakukan transaksi, dalam bahasa hadis ini melakukan jual beli. Fakul wahidin minhuma bil khiyar. Fakul wahidin, maka masing-masing pihak itu, maka di antara dua orang yang melakukan transaksi itu, keduanya memiliki khiyar. Khiyar itu pilihan, mau melanjutkan atau tidak. Malam yatafarraqa wa kana jami'an. Jadi hak khiyarnya itu muncul sebelum keduanya berpisah. Bapak Ibu pernah nggak lihat ada di kasir sebelum kita pada saat kita bayar itu ada tulisan hitung kembali kembaliannya.
Ya. Kasir tidak melayani customer atau pelanggan yang balik lagi karena tidak menghitung uang kembalian. Atau di kasir muncul teks itu, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Atau ada tulisan lagi, barang yang sudah dibeli hanya tidak bisa dikembalikan, hanya bisa ditukar dengan barang yang sejenis yang sama. Nah, itu bentuk-bentuk khiyar yang diajarkan dalam Islam. Ya. Dan prakteknya kita lihat banyak tuh di toko-toko, di majalah dalam hal transaksi. Nah, Rasul mengajarkan fakullu wahidin minhuma, kalau ada orang yang bertransaksi, maka keduanya punya hak memilih. Ada option malam yatafarraqah, sebelum keduanya meninggalkan. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau jika salah satu memberi pilihan kepada pihak yang lain. Kayak tadi kan pihak si toko itu memberikan pilihan, tidak bisa dikembalikan, kalaupun ditukar dengan barang yang sejenis atau yang seharga senilai. Itu pilihan dari pihak toko, ya. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalika. Jika mereka sepakat untuk melanjutkan jual beli, maka jual beli itu sah. Fa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, dan jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajabal bai'. Kalau sudah deal, sudah sepakat, sudah terjadi transaksi, ya, dan tidak ada yang membatalkan, maka jual beli itu sah. Nggak bisa dibatalkan kembali. Itu hukum dasarnya seperti itu. Tapi kalau ada kebaikan dari pihak penjual, misalnya ada komplain atau ada hal-hal yang minta cancel, itu bagian dari ihsan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, eh, khiyar ini disebut dengan khiyar majelis. Nanti dalam fikih itu banyak bentuk-bentuk khiyar option. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu berlaku syarat dan ketentuannya sebelum pihak-pihak yang bertransaksi meninggalkan tempat. Ini namanya khiyar majelis. Opsinya hanya ada di dalam majelis itu. Makna majelis ini nanti akan berkembang, ya, bukan hanya majelis tempat kita duduk, tempat kita kumpul. Nanti majelis itu berkembang. Kalau kita yang transaksi menggunakan apps atau aplikasi, kapan majelis itu berlaku? Pada saat kita mengklik yes or no di dalam aplikasi itu. Makanya di aplikasi itu banyak fitur-fitur tombol-tombol yang menunjukkan kita mau melanjutkan atau tidak. Ada step-stepnya itu. Nah, jadi majelis tidak hanya dimaknai dengan satu tempat duduk. Arti asal kata majelis itu satu tempat duduk antara si penjual dengan si. Nah, sekarang kan dengan sistem online digital, maka majelis itu berkembang. Bahkan ada satu majelisnya itu ketika kita menandatangani dokumen secara paralel misalnya. Oh, ditandatangani dulu oleh pihak pertama, kemudian ditandatangani oleh pihak kedua. Terusnya, setelah selesai semua, maka selesailah majelis itu sesuai rangkaian paralel persetujuannya. Nah, ini makna majelis yang terus berkembang di dalam syariat Islam. Maka ketika transaksinya sudah ditandatangani, sudah diokekan, maka transaksi majelisnya itu selesai. Ini kita sebut dengan khiyar majelis. Hak untuk mempertimbangkan ulang atau membatalkan transaksi
selama pembeli dan penjual masih ada di majelis atau di tempat transaksi. Itu makna yang dulu. Tadi makna sekarang itu ya tergantung bagaimana syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi atau di transaksi digital online-nya. Oke. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang namanya orang berpikir itu kan kadang ada perubahan. Nah, Islam memberikan waktu kepada para pihak itu untuk mikir-mikir dulu. Kadang ada juga dari pihak penjual ketika diprotes sama istrinya, oh, mobil saya yang perlu dijual. Padahal udah ada yang nawar. Akhirnya si suaminya bilang kepada calon bayarnya ini, calon pembelinya, maaf Pak, nggak jadi dijual deh, istri saya masih sayang sama mobil itu. Ini ada waktu untuk mikir, biar nggak ada yang dia terjual dalam keadaan terpaksa atau nyesel. Tapi kadang juga ada penjual yang seolah-olah maksa nih. Kita di pasar, di mana kan, dipepet terus supaya beli gitu kan. Apalagi di pasar-pasar tradisional gitu. Mungkin di Tenabang, di Tamrin City atau di mana lah. Ada penjual yang maksa gitu kan. Kayaknya kudu harus beli gitu. Nah, Islam memberikan waktu khiyar, waktu option untuk kita berpikir. Kemudian dari hadis ini kita juga mengambil pelajaran bahwasanya majelis itu bukan cuman tempat secara fisik. Ya. Di zaman Nabi, tempat ketemu langsung itu disebut dengan majelis. Yang ketemu antara dua pihak. Namun ulama kontemporer kemudian memperluas makna majelis ini bisa melalui chatting, bisa melalui call, telepon, atau video meeting, ya, atau melalui tombol-tombol dalam aplikasi. Ya, itu bentuk-bentuk majelis. Ya. Kalau apa namanya transaksi syaraf, eh, apa money changer itu di dalam fatwa MUI itu, kalau transaksi spot diartikan ada masa pengurusan administrasi selama 2 hari. Jadi kita deal nih harganya hari ini, ternyata baru bisa ditransfer maksimal 2 hari. Itu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita transaksi forex, kemudian hadis ini juga memberikan gambaran tentang kunci kesepakatan. Kalau eh, di antara orang yang transaksi itu bilang oke, fix, nggak ada batal lagi ya, dan yang lain juga setuju, berarti sudah sepakat dalam majelis itu. Telepon, oke setuju ya, iya nanti uangnya saya transfer, oke transferlah uang itu, maka itu berarti sudah deal. Atau ketika mau transfer, eh, apa namanya, minta waktu gitu kan, minta waktu. Nanti kalau sudah saya transfer barangnya datang, saya lihat dulu ya ada cacat apa enggak. Kalau ada cacat, nah ini ada syarat dan ketentuan berikutnya, misalnya bisa diretur atau diganti atau bisa di-refund, dikembalikan uangnya. Itu bentuk-bentuk khiyar kesepakatan. Tapi kalau sudah memang betul-betul deal, ya begitu berpisah fisik atau sudah akad sudah disepakati secara online, sudah diklik melalui aplikasi, maka itu sudah kesepakatan yang mengikat. Saya pernah beli tiket kereta api, nah untuk membatalkannya itu karena nggak jadi berangkat, membatalkannya dikasih waktu, Pak. Kalau mau membatalkan itu 2 jam sebelum keberangkatan. Itu ada di aplikasi PT KAI-nya tuh. Dan muncul memang sebelum 2 jam itu muncul. Pas ketika 2 jam sebelum keberangkatan tombol itu muncul. Tapi kalau lewat, misalnya sudah lewat 1 jam, menjelang 1 jam keberangkatan, tombol itu hilang lagi, jadi nggak bisa dibatalkan.
dan uang nggak bisa kembali. Itu otomatis uang itu saya pernah alamin membatalkan tiket, uang itu langsung ditransfer balik ke rekening kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam konteks-konteks modern sama seperti yang tadi ya, kita banyak dapati transaksi ini di toko offline, di event-event pameran gitu kan. Ini baik di pasar tradisional, ya. Kemudian ada proyek kerja, marketplace online. Banyak yang kita temukan terkait eh, yang semakna dengan hadis ini. Jadi kan kita bisa lihat kalau di belanja supermarket itu uang saldo di ATM-nya nggak mencukupi, misalnya uang cashnya juga enggak. Kita bisa minta ke kasir dikurangin bayar apa barangnya atau memang cancel semua. Banyak bisa kita ambil apa contoh-contoh food delivery di ojol ya, salah order makanan kan bisa jadi pada saat barangnya di order tapi di tokonya atau di tempat makanannya itu ternyata barangnya kosong. Suka ditawarin tuh Pak mau diganti atau mau dibatalkan. Kalau kita pesennya banyak varian, oh ada varian yang nggak ada nih, ini mau di cancel atau mau diganti yang lain. Itu bentuk khiar yang ditawarkan. Oke, negosiasi proyek freelancer ya, jual beli kendaraan juga. Modelnya sama. Eh, kita diberikan keleluasaan untuk melanjutkan atau tidak. Ini masih dalam pembahasan khiyar majelis. Ada fleksibilitas dalam Islam memberikan kesempatan seseorang itu untuk berpikir terlebih dahulu agar transaksinya tidak sama. Kalau dalam konsep modern ada masa tenang, cooling off period, masa tenang, masa jeda waktu untuk menimbang kembali. Hanya ada banyak di dalam hukum konsumen di beberapa negara memperlakukan ini. Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga menggambarkan tentang bagaimana Islam memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga penjual. Kalau undang-undang kita itu kayaknya miring sebelah. Undang-undang kita kan ada tuh undang-undang perlindungan konsumen kan, itu beratnya kepada konsumen aja, tapi tidak melindungi si penjual. Nah ini kalau Islam itu melindungi konsumen dan juga penjual. Ya. Nah, transaksi yang sehat itu ketika keduanya saling ridho, saling ikhlas atau yang apa terhadap sesuatu yang sudah disepakati. Tidak langsung mengunci. Ini bagian dari akhlak bisnis. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau mau di apa? Yang yang online ada yang mau didiskusikan bisa di-unmute ya, silakan. Mau nanya dulu kan? Ini pengalaman. Saya tidak pernah kerja ketemu tiba-tiba barang datang. Ini 3 kali Ustaz. Nah, 2 kali. Nah, ini saya perhatikan penjual di market. Mereka mau apa? Apa memperhatikan psikologis orang Indonesia. Ya enak kan kalau barang kita nggak bayar. Ya cancel juga. Kita mau cancel nggak enakan. Padahal kan yang nakal ini marketplace. Sebetulnya ya, kita cuma nganterin ya, mau yeah. Boleh nggak? Lain kali ini, yang ini udah kita lunasi ya. Udah kita cancel, tapi kita kasih tip ya buat sebetulnya. Jadi dia nggak ada perasaan bersalah juga, boleh kan? Iya. Yeah. Memang ini kadang ini kan ketika klik di website kita baru tuh, kalau kita nggak pernah ngecek oke, tapi akhirnya dikirim cuma itu besar. Betul. Apa yang Pak Yulis alami itu pernah saya alami juga.
Jadi ketika misalnya kita lihat-lihat di Telegram, di TikTok, di FB kan itu, kemudian kita ngeklik tuh, ternyata ngekliknya di situ ada tulisan yang mungkin nggak kebaca sama kita. Ketika ngeklik dianggapnya sudah COD. Kalau misalnya kita nggak tahu COD ini kita ngapain betul kita sudah kayak record gitu. Oh, sudah kayak record ya. Padahal alamat kita juga nggak tahu ya. Alamat tahu. Ya, sudah tahu. Oke. Memang nakal lah itu ya. Ya memang ada kadang oknum-oknum yang nakal gitu. Nah, gimana kalau kita kemudian menolak barangnya? Saya pernah juga ditelepon sama kurirnya, Pak, ini ada kiriman barang COD, harganya sekian. Barang Bapak bukan. Saya bilang bukan, karena saya merasa nggak mesen gitu. Oh kalau Bapak nggak mesen, saya cancel aja Pak ya. Itu dari pihak pengirimannya. Tapi gimana kasusnya kalau sudah sampai di rumah kan gitu, diantar sama kurir, mau kita batalkan, karena kita nggak merasa mesen kan gitu. Boleh saja kita batalkan karena kita nggak pesen, kemudian kita memberikan uang tips pada kurirnya. Mungkin eh, karena kan perlu biaya, perlu ongkos itu ini kan, perlu bensin dan lain sebagainya. Kita memberikan atau ya bentuknya hadiah aja, hadiah atau apalah apresiasi namanya terkait dengan kebaikan kita kepada kurir yang sudah mengantarkan barang. Tapi karena kita merasa nggak pesen, juga nggak merasa mengklik iya, kita kan akhirnya kita kembalikan kan. Kita nggak mau terima kan. Itu memang banyak sih yang nakal-nakal seperti itu tuh di aplikasi-aplikasi maupun di media sosial itu terjadi. Boleh kita batalkan boleh, karena kita nggak pesen ya. Orang yang ngantri dapat tips, dapat hadiah dari kita boleh nggak boleh. Jika kita mengingatkan, ya biarkan dia yang berurusan sama Iya betul. Karena ini kan rangkaiannya. Ada marketplace, ada pemilik barang, ada marketplace, ada kurir pengantar barang, rangkaian ya, satu. Nah, biasanya kalau nggak pedagangnya, marketplace-nya yang nakal atau marketingnya. Ya. Ada yang nggak pakai marketplace tapi pakai marketing lewat WA. Kalau di FB itu biasanya pakai WA, lewat marketing. Yang online, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Enggak, silahkan. Oh iya Pak, silakan. Transaksi pembelian pulsa, oke. Hmm. Hmm. Ya, makanya kita harus pahami dulu nih, pulsa itu sebagai apa? Apakah tukar sama seperti tukar menukar uang atau tidak? Kan? Ini kan pulsa itu paket ya, paket pelayanan jasa. Nah, tentu ada harga-harganya dari setiap paket pelayanan jasa itu. Misalkan pulsa yang 50.000 dijual harganya 51.000. Dia ada tambahan atau mengurangi uang yang kita bayarkan. Itu mekanisme ya. Tapi perlu kita pahami dulu, apa namanya, setiap pulsa yang dijual itu ada nilai nominalnya misalnya yang bisa kita pakai. Oh, untuk kisah yang pulsa yang 98.000 itu harganya adalah 100. Tapi kita hanya mendapatkan pulsa yang bisa kita pakai nanti itu senilai 98, tapi kita belinya dengan harga 100 ribu.
Nah, mungkin itu yang kita pahami dulu dari transaksinya, Pak. Karena ini bukan nukar uang nih. 100 dapat 100 gitu. Tapi si pulsa itu punya paket-paket atau internet misalnya. Itu kan ada paket-paketnya berapa mega, berapa Mbps gitu kan. Itu perlu kita pahami sebelum melakukan transaksinya. Ya, jadi Tapi gini, dalam struk pembeliannya, misalnya kita beli 100, uang yang kita store juga 100, pulsa Bapak udah terisi 100 ribu. Jadi pas setelah pemakaian langsung drop 2.000 gitu. kita melihat ketika misalnya pembayaran 100.000 nih untuk pulsa yang 100.000. Muncul nggak notifikasi pulsa itu sudah terkirim 100.000 ke sudah. Nah, berarti kan muncul itu. Nah, kalau ada potongan yang tanpa informasi, berarti masuk dalam kategori pencurian. Dan Ustaz ini kasus ini sering kita mau para Oh gitu. jadi dia kita isi 60.000 atau 50.000, tiba-tiba terpotong. Jadi kita kerap habis paket mungkin 6 bulan ya. Jadi mati kan harusnya udah jangan dicas lagi dong. Tapi ketika ada apa gitu dia ngecas kita. Ketika misalnya dicari internet, nah dia ngecas kita. Jadi kita tiba-tiba berkurang ketika kita isi 50.000 berkurang 7.000 gitu. Satu lagi ini Ustaz, kita kan nggak pernah minta nada dering. Tapi kayak dicap terus ya. Padahal kita melakukan kadang ada paket-paket yang kita nonaktifkan, tapi terus dicas mereka. Atau enggak orangnya kelupaan menonaktifkan dicas lagi ulang. Padahal paket misalnya apa internet tambahan atau apa gitu ya. Nah, saya kemarin saya cek tiap isi kenapa terus Ustaz nggak boleh nama apa operatornya, tapi saya bisa. Tapi ya akhirnya berapa kali kan akhirnya saya telepon, Pak, ada yang aktif saya skip, nggak ada yang aktif pakai. Saya pakai lagi apa secara internet apalagi secara mengaktifkan cara-cara lain. Akhirnya benar-benar setelah berkali-kali coba setiap isi 6.000 pas 100.000, tapi nakal itu besar. Setelah muncul notifikasi 100.000, Baru sekarang baru. Kalau dulu potong 3.000, 4.000. Saya cari masalahnya apa ini ya. ya kalau memang itu potongan tanpa persetujuan, berarti kan ada mengambil hak yang bukan haknya. Gitu. Ada pengambilan yang bukan haknya. Mungkin ada dari ada apa gitu pakai di dalam kan. Ya. Masalah ya. Saya nggak apa-apa, saya nggak masalah Ustaz ya, karena saya udah berkali-kali nelpon komplain tapi nggak ditanggapin ya. Akhirnya saya cari thread beberapa cara mengaktifkan paket itu, saya ketemu beberapa, saya coba satu-satu. Ya, ya kalau memang mungkin kalau memang kita aktifkan, berarti kan ada beban biaya yang harus Ya, dibayarkan. tapi kan katanya aktif 3 hari. Karena kan kita kan lagi aktif 3 hari. Dia ulang lagi tuh Ustaz. Bahkan hampir setiap bulan ya. Iya, saya bilang ada aja. Setiap bulan. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu karena disebabkan nakalnya operator mengambil yang bukan haknya, berarti kan itu pencurian, pencurian terhadap konsumen, terhadap customer. Nah, itu bisa dihukumi dengan pencurian. Tapi kalau yang kasusnya Pak Yulis kan seolah-olah ada fitur-fitur yang aktif, seolah-olah kan ya. Padahal nggak ada yang Kita minta, diaktifkan. nggak pernah Nah, itu bisa kita komplain. jadi komplain kan gara-gara itu malas juga Ustaz, kita ngabisin waktu kita buat Betul. ngomong. Habis waktu dan habis pulsa. Ya, akhirnya kita lah ini ya cari beberapa cara. Ya. Ya, berarti kalau misalnya operatornya nakal melakukan tindakan-tindakan tersebut, berarti mengambil yang bukan haknya. Terus satu lagi Ustaz, karena saya mati, yang saya kan dua SIM. Dia
Padahal di handphone saya jelas-jelas internet cuma pakai apa itu SIM satu, ya SIM dua saya benar-benar SIM. Tapi dia cari terus. Dia ini ada telah memakai apa internet maksimal. Padahal saya nggak pernah 3.000, 4.000 barang-barang. Nah itu dicasnya belakangan ketika kita Nggak dicas langsung. Nah, padahal di jual SIM kita benar-benar kita matikan. Ya ini kan kadang ada aja perusahaan-perusahaan yang mengambil kesempatan ya dari customernya, dari pelanggannya gitu. Dan kebanyakan mungkin di antara kita yang nggak pernah ngecek ya. Nah, banyak orang nggak ngecek. Banyak orang yang nggak ngecek, memanfaatkan karena nggak dicek akhirnya ya diambillah 1.500 itu yang nilai-nilai kecil tapi kalau dikumpulkan jadi besar itu. Ini itu bentuk pencurian ya yang apa namanya ya hukumnya kalau nyolong gimana sih kan gitu. Kalau nyolong ngerampok, cuman rampoknya ini halus gitu. Dan nilainya juga kecil-kecil. Sama kalau di bank itu misalnya ada bagian IT yang nakal. Bagian IT yang nakal itu suka ngambil yang di belakang koma-koma yang sen itu. Karena cuma sen Pak. Di belakang koma, di belakang nominal yang rupiahnya itu ada sennya itu kan koma 25,02 itu yang diambil. Tapi kalau ditumpuk bisa bisa ratusan juta, bisa miliar dari sekian besar. Itu pencurian juga dan masuk tindakan fraud. Allah a'lam bishawab. Ya kalau nggak ada yang online, mungkin kita cukupkan ya dari dua hadis yang pertama di bab tentang babul khiyar. Kita masih di khiyar majlis. Khiyar majlis, tapi majlis jangan diartikan sempit tempat ketemunya dua orang secara fisik, tapi majelis yang diperluas maknanya bisa melalui alat-alat digital, alat-alat komunikasi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.